Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita dapat berkumpul kembali di acara kajian Islam Akbar Ramadan Indosat dan Mogot. Pada siang ini pemateri kita adalah Pak Ustadz Zainul Fuad atau sering dipanggil Kang Zain. Beliau kelahiran 30 Juli 1977 di Padang. Saat ini aktivitas beliau adalah menulis dan menjadi pembicara di beberapa tempat. Untuk siang ini materi yang akan disampaikan adalah saum itu membangun karakter. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan tempat diberikan kepada Kang Zain. Bukannya udah. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang mendengarkan. Banyak yang mendengarkan, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang tetap ikhlas ketika kesulitan menimpa hidupnya. Walaupun sebagian dari saya lihat wajah teman-teman di sini sedang sulit, semoga tetap ikhlas. Amin. Alhamdulillah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada pasti lenyap, fana, dan yang tetap kekal adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya lengkapnya Nunu Zainul Fuad, atau biasa dipanggil Zain atau Kang Zain. Kenapa Kang Zain? Karena orang Sunda. Kenapa orang Sunda? Karena lahir di Padang. Lahirnya aja di Padang, tapi kalau ibu orang Sumedang, bapak orang Cicalengka. Jadi USA, orang Sunda asli ya. Alhamdulillah, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya istri 3 putranya. Yang pertama laki-laki, yang kedua putra, yang ketiga rijal. Alhamdulillah ya. Istri saya bukan orang Sunda Pak, bukan orang Padang, tapi orang Kalsel, Banjar. Kenapa saya pilih orang Banjar? Karena saya yakin pria sejati tidak akan menikahi wanita satu provinsi. Karena memang kebanyakan masa satu provinsi dinikahi ya. Apa kuat gitu ya, satu provinsi gitu ya. Banyak banget. Baik, hari ini materi kita judulnya adalah saum membangun karakter ya. Apa itu karakter? Kita lihat dulu seorang anak, karakter fitrahnya seperti apa sih? Kita waktu kecil itu kayak apa? Kita perhatikan baik-baik. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, apakah anak tersebut kapok minum susu coklat lagi? Dia tidak kapok. Itulah karakter fitrah kita, adalah karakter yang tidak mudah kapok sebetulnya ya. Karakter kita adalah karakter kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itu karakter asli kita, fitrahnya seperti itu. Karena Ramadan adalah kembali kepada fitrah. Itu sebabnya seorang anak rata-rata bisa jalan setelah jatuh kurang lebih 240 kali. Jadi nanti Anda kalau punya anak lagi baru jatuh sekali, kasih motivasi, tenang nak, masih ada 239 kali. Anaknya nanti bingung. Tidak ada orang tua yang tidak memotivasi anaknya ketika jatuh, ketika berjalan. Orang tua selalu bilang, ayo nak, coba lagi, pasti bisa, harus bisa, pasti bisa, semakin hebat, ayo kamu hebat. Tidak ada orang tua yang bilang, kamu kok jatuh melulu, gak bakat jalan lu. Gak ada ya. Gak ada orang tua yang tidak memotivasi, dibilang kita gak bakat gitu. Buktinya hampir semua anak sukses berjalan.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah karakter asli kita, fitrah kita pantang menyerah. Oke, kalau saya ajukan 3 pertanyaan dan 3 hal dalam sebuah pertanyaan, sukses, tenang, dan bahagia ini penting bagi kita. Mana yang lebih penting? Bahagia. Menurut bapak ibu mana yang paling penting? Bahagia. Kalau saya boleh tahu, siapa di sini pendukung kesuksesan paling penting? Oh, enggak ada. Ya. Sukses penting, tapi yang paling penting ketenangan. Yang penting tenang. Oke. Yang penting bahagia. Wah, banyak ya. Oke, saya tanya bapak ibu, bahagia dulu baru tenang, apa tenang dulu baru bahagia? Tenang dulu baru bahagia. Nah, berarti tenang lebih penting kalau tenang dulu baru bahagia. Bagian dulu tenang. Makanya mana nih yang lebih penting? Tenang dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru tenang? Berarti kita bisa bahagia dalam hati yang tidak tenang. Oke bapak ibu sekalian, kalau kita lihat perjalanan hidup kita adalah sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Saya suka mengibaratkan kalau bumi ini bulat, maka kalau kita berjalan di jalan yang lurus, maka titik terjauh dari perjalanan kita adalah ketika kita pertama kali berdiri. Betul ya? Betul. Ini sirotol mustaqim, membentuk angka 0, titik fitrah, titik 0, zero, membentuk angka 0. Artinya apa? Hal yang paling jauh adalah yang paling dekat sebetulnya. Dan Allah tidak pernah menyimpan rahasia jauh-jauh dari kita. Selalu yang sangat dekat, hanya aja kita tertutup oleh tabir, oleh dinding sehingga nggak kelihatan rahasia tersebut. Kalau ujung dari kehidupan ini disebut kematian, maka kematian itu adalah sekarang sebetulnya. Itu sebabnya tenang itu, orang mati kan pengennya tenang. Hei jiwa yang tenang, kan gitu ya. Dengan Bapak siapa? Pak Arif ya. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Itu adalah puncak dari keberhasilan manusia adalah ketika manusia mati dengan tenang. Artinya kalau ujungnya tenang, pasti awalnya pengen tenang. Dari awal tenang. Karena ujung sama dengan awal. Ujung sama dengan awal. Sama, start sama finish itu sama sebetulnya. Awalnya Allah, nanti ujungnya kembali kepada Allah. Sama. Mau start finish itu sama. Berarti kalau ujungnya pengen tenang, ya awalnya dong dari awal tenang. Maka wajar orang meninggal dunia di koran-koran diumumkan telah meninggal dengan tenang. Gak ada telah meninggal dengan sukses, telah meninggal dengan bahagia. Masih dengan tenang. Kenapa ketenangan? Kalau kita lihat dari diri kita belajar karakter. Kita ada kompetensi, ada karakter dalam hidup ini. Kompetensi adalah sesuatu yang terlihat dan terukur. Sedangkan karakter adalah sesuatu yang teryakini, terasa. Invisible, gak terlihat. Orang bisa nyetir itu kompeten, tapi ada lampu merah diterobos berarti tidak berkarakter. Kompetensi dibagi menjadi 2, yaitu pertama physical quotient, kedua intelligent quotient. Kecerdasan fisik dan kecerdasan intelek. Sedangkan karakter dibagi menjadi 3, emotional quotient, spiritual quotient, dan ruhani quotient. Apa bedanya? Secara gampang gini, fisik, wilayah makin fisik, ini makin batin ya. Kesini makin fisik, kesini makin batin. Saya suka contohkan yang gampang tuh, contoh orang mau nikah, kan ini enak. Kalau Nabi dulu dia tahu nikah enak, bukan itunya, maksudnya nyontohinnya enak. Ya. Dulu kan ada kalau nikah itu pertama faktornya karena wajahnya, keturunannya, hartanya, atau yang agamanya kan gitu ya. Kan makin sini makin invisible, makin batin kan itu ya. Begitu juga ini. Kalau ada seseorang melamar gadis, seorang pria melamar gadis, gadisnya bertanya, "Abang kenapa melamar saya?" "Saya senang sama kamu, hidung kamu maju, mata kamu bening, kulit kamu putih." Nah itu berarti nikahnya nikah physical quotient. Nah gitu loh maksud saya ukurannya. Jadi insya Allah 1 tahun 2 tahun cerai. Karena itu kecerdasan yang murah ya. Fisik, binatang juga punya. Kalau intelligent quotient itu ada hitung-hitungannya. "Kenapa bang nikahin Neng? Gini Neng, abang kan sudah 30 tahun Neng. Abang masih sendiri, Neng juga masih sendiri. Neng 25 tahun. Apalagi kita sama-sama turbo Neng. Apa itu bang? Turunan Bogor. Jadi kalau ini Neng, kalau pulang kampung nggak mahal-mahal amat ya. Pokoknya ada hitung-hitungan. Nah itu intelligent quotient lah itu. Nah kalau emotional quotient udah dalam rasa. "Kenapa bang nikahin Neng? Apa karena mata Neng?" "Bukan Neng, tapi ada sesuatu di balik mata Neng." Belek. Tapi kalau spiritual quotient itu spirit, keyakinan. "Kenapa bang nikahin Neng?" "Begini Neng, entah gimana, pokoknya abang yakin banget
Ya, yakin, spirit, yes. Kalau motivasi itu bisa gitu. Yakin banget, Neng itu adalah jodoh terbaik untuk abang. Abang juga yakin, abang adalah jodoh terbaik untuk Neng. Kalau Neng nggak percaya, coba Neng sholat istikharah, pasti yang keluar abang. Kan yakin ya, spirit. Beda ya. Nah kalau ruhani question lebih dalam lagi. Apa itu? Setelah spirit dia berlepas. Fa iza azamta fatawakal 'ala Allah. Nah, ini tingkat tertinggi. Berlepas, dia berlepas. Maka dia doanya pun sama Allah kira-kira gini lah, ya Allah, kalau dia memang jodohku maka terimalah dia di sisiku. Kalau dia bukan jodohku maka terimalah di sisimu. Daripada mati kan? Ya gitu. Maksudnya berlepas. Nah di sini kita belajar. Kita kerja juga pakai mana? Orang kerja cuma cari uang berarti dia physical quotient ya. Tapi kalau kerja adalah ibadah berarti sudah pakai rohani quotient. Kecerdasan apa yang kita gunakan dalam hidup ini? Karakter atau kompetensi? Di sini dibagi menjadi 3. Nah inilah wilayah ketenangan, ini wilayah kebahagiaan, di sini wilayah kesuksesan. Tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya penting. Biasanya sukses doang itu tegang, orang sukses doang. Tapi kalau suksesnya dilandasi dengan ketenangan dan rasa senang, insya Allah dia tidak tegang. Jadi kalau kita lihat gambar ini, senang itu adalah pertemuan antara tenang dan tegang. Itu senang. Anda kalau jatuh cinta itu kan tegang, tapi sebenarnya senang, ya enggak? Ya kan? Anda kalau pergi ke dunia fantasi, tegang-tegang tuh. Ya, tapi habis itu tenang, kan senang, buktinya bayar, ya kan? Artinya orang bilang banyak nangis itu sedih, enggak, nangis itu senang. Buktinya kalau kita nonton film dia dan mau nangis ditahan, pasti menderita. Ya kan? Berarti nangis itu senang sebetulnya. Bentuk kesenangan versi lain itu namanya menangis. Nah teman-teman ya, yang sudah menikah kan biasanya ketemu istri pasti tegang dulu, habis itu tenang jadi senang kan? Sama lah itu. Anda lapar-lapar, tegang tuh kan, makan, tenang, senang kan? Itu memang pola kehidupan seperti itu, antara tegang, senang dan tenang. Kita mau main di mana? Kalau orang hidupnya tegang, stres, berarti dia mengejar kesuksesan. Kalau hidupnya tenang, insya Allah dia ketenangan. Ini wilayah keinginan, ini ada wilayah keperluan, satu lagi kebutuhan. Kalau dibagi 3, ini kerja ikhlas, ini kerja tegas, ini kerja keras. Ini sini kemauan, ini kemampuan, kaitannya di sini dengan nilai-nilai kebenaran. Apa itu bedanya? Kebutuhan, keperluan, keinginan ya. Gampangnya ini kebutuhan adalah sesuatu yang kalau Anda lakukan selesai masalah. Sedangkan keinginan sesuatu yang kalau Anda lakukan akan bertambah masalah biasanya. Makan sepiring kebutuhan, makan 3 piring keinginan. Karena keinginan hampir selalu lebih besar daripada kebutuhan. Sedangkan keperluan di tengah-tengah, kadang menyelesaikan masalah, kadang menambah masalah. Contoh, pacaran itu pasti keinginan. Kenapa? Karena pacaran itu hampir selalu menambah masalah. Menikah itu kebutuhan, kecuali abis nikah nambah masalah. Itu berarti nikahnya nggak cerdas. Nah, kalau nikah lagi, itu maksudnya kebutuhan keinginan. Apa keperluan itu nggak tahu. Oke, dari sini kita lihat dulu film ini. Ini tupai atau bajing? Tupai ini sangat semangat bekerja, bergerak, termotivasi. Kenapa tupai ini semangat sekali? Karena ada tujuan, yaitu makanan. Itu sebabnya kalau ada orang bekerja niatnya cuma cari makan, berarti sama dengan dengan binatang. Kalau kata Quran surat 7 ayat 179, balhum adol katanya, lebih buruk daripada binatang ternak. Oke, ada 2 tipe soimun, ada 2 tipe orang yang berpuasa. Pertama, orang yang soimunnya berkarakter. Ini berhati lapang. Ketika puasa dia jarang marah, tenang, memaafkan, ya. Lapar nggak lapar tetap tenang, bahagia. Ada lagi soimun berantakan. Ya. Ini berhati sempit.
Kita lihat kita masuk karakter yang mana dari pola ini. Pola yang tadi kita bangun, ada kebutuhan, ada keinginan, ada keperluan. Oke. Dari sini ada empat golongan. Tipe pertama, 2, 3, 4. Yang pertama inilah tipe orang yang sok imunnya berkarakter, karena dia melakukan sesuatu yang dia butuhkan, dia inginkan, dan dia perlukan. Gampangnya gini, dibuat lebih sederhana. Nomor 1 adalah irisan pertemuan antara orang yang saumnya benar, saumnya berdasarkan kemauannya, dan saumnya berdasarkan kemampuannya. Ini pasti enak saumnya. Ya. Tapi kalau tipe 2, cuman benar, mau, tapi nggak mampu. Ini memaksakan diri. Ya. Ini memaksakan diri. Kalau tipe 3, benar, mampu, tapi nggak mau. Ini males. Ya. Kalau tipe 4, mau, mampu, tapi nggak benar. Nah ini sahurnya mungkin jam 7, nah gitu ya. Buka jam 12, nah itu nggak benar gitu. Suka-suka. Nah di sini ada istilahnya sukarela yang pertama, ikhlas. Ini sok imun berkarakter, karena dia melakukan sesuatu yang dia benar, mau dan mampu. Kalau yang kedua, ini adalah sok imun yang suka paksa, terkuras energinya. Padahal dia sedang nggak mampu, sedang sakit, memaksakan, pengen dapat pahala. Akhirnya dia sakit. Dia merasa dengan seperti itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ini nyasar atau berantakan stadium 1 ya. Ini stadium 2 yang paksa rela, malas ya. Kenapa dia disebutkan seperti itu? Benar mampu, padahal dia benar saumnya mampu, tapi males-malesan. Ciri-cirinya gampang, dia sering tidur ya ketika itu ya. Males itu apa? Mudah marah, mudah ngambek, ya. Malas tilawah. Ya. Kalau yang keempat adalah soimun yang suka-suka, culas ya. Ini yang tadi yang berantakan tadi ya. Ini stadium 3. Oke, sekarang kita lihat sholat kita berantakan nggak? Karena ciri-ciri soum yang benar itu dari sholatnya kelihatan. Kalau ada yang taraweh yang ngejar rukunya deh. Kita taraweh harus takbiratul ihram, nggak boleh takbiratul ruku. Nggak ada. Takbiratul ihram, habis itu baru ruku. Ya. Banyak orang yang mengejar rukunya aja karena memang sebagian ulama berpendapat kalau dapat rukunya dapat 1 rakaat, betul ya? Ya. Tapi bukan begitu caranya, tetap harus takbiratul ihram dulu. Kalau enggak ya nggak sah salatnya. Ini kan fenomena tarawih gitu ya. Sholat sunat dengan sholat sendirian itu sama harusnya, lamanya juga sama, cepatnya juga ya kurang lebih sama. Malah Rasulullah SAW sholat sunatnya bisa lebih lama dibandingkan sholat wajibnya. Tapi di Indonesia sholat sunatnya itu bisa lebih cepat. Kenapa? Mungkin banyak ayat yang disunat. Kita lihat ntar sebenarnya kenapa ini begini. Ya, ini harus dimaafkan. Jangan sampai sholat sunat seperti ini. Allahu Akbar, sami Allah. Allahu Akbar, subhana, Allahu Akbar. Rabbi firli, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu benar pancingan sunat ayatnya nih. Sholat berjamaah, makmum tidak boleh di belakang sendirian ya, kecuali memang mungkin terpaksa banget ya udah nggak apa-apa. Tapi saya yakin selama ini ya insya Allah kita selalu ketemu ada temannya. Kalau kepaksa nanti boleh ajak ke depan, boleh. Bacaan makmum tidak boleh keras sehingga mengganggu makmum lainnya, apalagi sampai mengganggu imam. Ini rukunya nggak sempurna, tidak tenang berarti sholatnya. Begitupun dengan sujud, tidak boleh sujud sambil garuk-garuk. Apalagi terbang, ya. Kakinya nggak nempel, terbang ya. Ketika sujud, ya ini kita sama-sama belajar ya. Masih ada orang yang sampai ke siku. Sampai ke siku nempel. Padahal sikunya nggak boleh nempel.
dan sholat itu membentuk karakter. Seperti ini karakter malas namanya, nggak boleh. Fawailul lil musholin. Harusnya hanya Allah tempat bersender, bukan tiang ya. Ketika sujud, hidung wajib nempel ke tempat sujud, nggak boleh nggak nempel. Yang pakai pecinya nggak boleh menghalangi dahi. Sholatlah dengan tenang, karena ketenangan itulah bentuk karakter. Bukan tenang itu habis sholat, habis sholat tenang. Nah itu banyak. Jadi tenangnya nggak pas. Nah, sholat berjamaah, saat pertama diisi terlebih dahulu. Ketika datang masbuk itu yang terlambat, maka isi di depan. Kalau penuh, boleh ngajak salah seorang dari depan, asal nggak boleh gantian. Nah, ini keterlaluan ya. Ini nggak boleh ya. Ini contoh yang jangan dilakukan ya. Contoh salah. Ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang kembali ke fitrah, karakter. Karena ternyata semakin fisik, semakin tidak berkarakter, semakin batin, semakin berkarakter. Kalau saya gambar, fisik itu kan materi. Ya. Kalau ada sebuah materi atau makanan, ya, atau apa, atau kita, ya, itu kalau dibagi jadi molekul, betul ya? Itu kalau dibagi lagi, makin nggak kelihatan kan? Kita bicara ke alam batin ceritanya ini. Molekul dibagi lagi jadi atom. Atom kita bagi lagi jadi partikel subatom. Dibagi lagi menjadi quark subpartikel. Dibagi lagi menjadi energi vibrasi. Dibagi lagi menjadi informasi ide. Dibagi lagi menjadi lenyap tiada. Itu sebabnya tadi ayat pembuka tentang karakter adalah kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu tiada, lenyap, kecuali yang ada hanyalah wajah Tuhanmu yang maha besar, yang mulia, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Seperti berjalan, kalau kita masih berorientasi materi, berarti kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada istilah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti fitrah, kalau lihat dari asal bahasa Arab itu fatoro. Fatoro itu artinya membelah, membagi. Ya. Jadi sebuah benda kalau dibagi jadi molekul, belah bagi jadi atom, belah lagi jadi seperti tadi sampai lenyap. Maka kembali kepada fitrah berarti sebetulnya kembali kepada ketiadaan. Kalau dalam bahasa Ramadan ya tiada dendam, tiada benci, ya. Dalam bahasa mudahnya, dalam membuminya seperti itu. Maka kembali ke fitrah adalah kembali kepada ketiadaan. Kalau kita lihat penelitian dari David R. Hawkins, dia meneliti selama 20 tahun untuk disertasi S3-nya. Beliau meneliti ya bahwa manusia itu dibagi menjadi dua. Pertama, manusia yang berhati lapang, expanded ya, berhati lapang, itu disebut dengan manusia tipe power. Judul bukunya Force and Power. Kemudian manusia yang berhati sempit, contracted force, hatinya sempit. Ada pengguna force, ada pengguna power dalam kehidupan ini. Ciri-ciri orang yang menggunakan force, pertama dia adalah orangnya minder. Sam, ini force yang paling rendah. Apa itu minder? Minder adalah menolak diri sendiri. Bayangkan, diri sendiri aja ditolak, apalagi orang lain. Ini adalah energinya paling rendah. Diukur sama David R. Hawkins ini. Dia punya alatnya sendiri. Ini ukuran energi, ini level-level energi. Paling kecil Sam menolak diri sendiri, sampai paling besar adalah pencerahan, enlightenment. Kemudian rasa bersalah, marah pada diri sendiri. Itu juga energinya rendah, tidak peduli. Kalau ada orang yang sudah mulai, ya udahlah, itu energinya rendah. Insya Allah cepat mati. Iya, banyak penyakit dalam tubuhnya. Kalau udah kayak gitu. Kemudian depresi. Apa itu depresi? Melekat pada penyesalan. Bukannya nyesal itu boleh,
boleh. Tapi kalau melekat pada penyesalan, berarti nggak percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Diingat-ingat terus. Terus ketakutan, gelisah, khawatir. Maka dalam Al-Quran sampai dikatakan la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Kemudian ambisi. Apa itu ambisi? Ambisi adalah melekat pada hasrat. Beda sama cinta. Hari ini ketukar ambisi sama cinta. Padahal cinta levelnya ada di atas, ada di power. Cinta ada di sini, ada di power. Maka kalau ada seorang pria mengatakan sama wanita, aku mencintaimu, tapi bermakna aku berambisi memilikimu, berarti bukan cinta, tapi hasrat. Ada lagi ya, kemarahan. Kemarahan yaitu benci, menolak pada keadaan, dan sombong, bangga. Iblis itu diusir dari surga karena apa, Pak? Karena sombong ya. Kenapa? Karena sombong itu adalah pintu sedikit lagi menuju power. Energi paling bagus di antara energi yang rendah itu sombong. Ya. Iblis. Iblis itu nggak keluar dari apa? Dari surga karena minder. Aduh, gue minder nih jadi iblis. Enggak. Ya. Tapi dia sombong. Dia merasa lebih hebat. Ya. Maka kita harus mulai berani, tegas, pindah ke alam berikutnya yaitu netral, percaya, rela, melepas, dan optimis. Saya boleh berdiri ya? Ya. Biasanya sebetulnya berdiri ya. Karena kan saya ini sebetulnya bukan ustaz, apalagi ustazah kan? Fasilitator, trainer orang bilang kayak gitu. Nah teman-teman sekalian, ketika kita sudah melepas optimis, ciri-cirinya gimana sih melepas optimis itu? Pasti ada hikmahnya. Ketika kita kehilangan sesuatu, hati kita sudah bilang pasti ada hikmahnya. Itu berarti melepas yang optimis. Ketemu sesuatu yang menyakitkan, ini tanda-tanda keberuntungan. Itu luar biasa, berarti luar biasa. Anda sedang jalan di lapangan basket, tiba-tiba ada bola basket nyangkut di kepala Anda. Tanda-tanda keberuntungan. Iya. Itu insya Allah ganti. Sedang jalan, injek tai anjing, tanda-tanda keberuntungan. Kalau hati sempit, ini berarti kita akan mendatangkan kesempitan. Menerima, memaafkan, harmonis. Penemuan hakikat sejati, cinta ini rasa hormat yang mendalam. Beda sama ambisi. Itu sebabnya ketika ada seorang pria menyatakan kepada seorang wanita, aku mencintaimu, berarti aku sungguh menghormatimu. Maka dia tidak akan ngapa-ngapain, diapa-apain itu wanita sebelum dinikahinya. Karena kalau diapa-apain namanya berambisi. Jadi banyak cinta salah kaprah. Nah, cinta itu hormat yang mendalam. Sukacita, ketenangan yang hening, ya. Kebahagiaan yang sempurna dan pencerahan tak terlukiskan, fana, ketiadaan diri. Nah, teman-teman sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mirip dikit. Di sini menolak diri sendiri, ini ketiadaan diri. Mirip-mirip ya. Cuman ini adalah dengan egonya dia menolak. Kalau ini dia dengan kesadaran, betul sebenarnya saya ini tidak ada, yang ada cuman Allah. Saya ini ya cuman keberuntungan aja di sini. Yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pencerahan yang sangat tinggi levelnya. Oke, kita lihat level dari penerimaan. Ketika orang punya masalah, awalnya dia menolak, marah. Sombong. Terus marah. Nah, ini ngomongnya disensor ya. Kan orang marah kan. Ini mulai masuk nih, tawar-menawar. Ya Tuhan, ini aku terjebak dengan saya. Saya janji gak akan jadi orang jahat lagi. Tapi Tuhan tahu dia masih bohong. Depresi makanya dia. Dan terakhir, akhirnya dia menerima. Dia mulai tenang, kelihatan. Nah, take me sweet death. Nah, itu husnul khotimah ya, maksudnya ya. Sweet death, mati ya.
Jadi orang kalau sudah ingat mati, udah dekat, udah mau mati, siap mati, itu tenang. Ciri-ciri orang yang gak siap mati itu berarti gelisah. Tinggal kebalikannya. I await your loving embrace. Ternyata mentok. I think I hit the bottom. Ditolong sama Allah. Ya. Maka ketika ada binatang kecil yang tadinya marah kalau diinjak tubuhnya, sekarang kepalanya pun diinjak, dia nggak marah. Kenapa? Dia sudah tawadu. Maka orang yang rendah hati itu nggak mudah marah, dan memang orang rendah hati itu pasti nggak mudah dijatuhkan. Kenapa? Udah rendah soalnya. Orang tinggi hati kan gampang dijatuhnya. Oke, baik. Biar semangat yang tapi dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangannya diangkat seperti ini. Yang tinggi. Iya, oke. Sekarang pegang siku masing-masing, dipukul sikunya. Sikunya di mana? Ini nggak fokus tuh. Siku sama lutut ketukar. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Maka saum dengan hati yang lapang, inilah ciri-ciri saum yang berkarakter. Ya. Kita lihat kita hari ini saumnya berkarakter atau enggak. Ya. Ini bagi dua seperti ini gampangnya. Tadi penelitian dari David L. Hawkins, ya. Terus saya gabungkan dengan modifikasi materi yang ada tentang 5 kecerdasan. Maka wilayah force ada di sini. Ciri-cirinya menolak. Ini ciri-cirinya menerima. Jadi kalau ada sebuah masalah, orang sudah bilang nggak terima gue ini, nggak terima, itu insya Allah cepat penyakitan orangnya. Kenapa? Karena wilayah energi yang rendah. Tapi kalau ada masalah langsung, ya Allah ini masalah, saya terima masalah ini ya Allah. Mudah-mudahan ini menggugurkan dosa-dosa saya. Baru dibetulin. Actionnya sama, bahkan bisa lebih bagus action orang yang dengan hati tenang. Betul ya Pak ya? Hari ini banyak orang berpikir dengan gelisah, berarti dia kelihatan sibuk dan itu membuat dia bangga dengan kesibukan itu. Padahal dengan menerima segala sesuatu lebih sederhana. Sambal itu pedas, tapi kenapa banyak yang senang sama sambal? Karena mereka menerima rasa pedasnya. Jamu pahit, kenapa banyak yang senang sama jamu? Karena mereka menerima rasa pahitnya. Dicubit sakit, tapi kenapa banyak yang senang dicubit sama kekasihnya? Karena menerima rasa sakitnya, betul nggak? Coba tangannya Bapak Ibu diangkat seperti ini tangannya. Ini kita simulasi ya, simulasi. Oke. Enggak, sekarang coba masukkan ke sini, ke dia. Masukin aja, terima aja. Ya. Kita rasakan sebuah perbedaan. Coba digoyang-goyang. Sekarang angkat lagi. Masukkan ke tiap temennya. Bapak Ibu perhatikan, kenapa yang pertama Anda cukup rela melakukannya, tapi yang kedua enggak. Geli kan ya. Kenapa yang kedua geli? Itu geli, maaf, bukan karena telunjuk teman Anda, tapi geli karena Anda tidak menerima kehadiran telunjuk teman Anda. Betul nggak? Zaman dulu saya dapat cerita ketika ada orang yang mau lapor ke Umar bin Khattab karena istrinya ngambek-ngambek, marah-marah. Ketika mau ketuk pintu Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab sedang dimarahin sama istrinya. Dan Umar bin Khattab diam, menerima. Teman saya mendengar cerita ini, dia ternyata udah mempraktekkan dulu. Kang Zen yang Kang Zen bilang tadi betul. Saya pernah dimarahin istri saya diam, saya terima. Nikmat Kang Zen, nikmat. Oh iya, nikmat ternyata Pak. Coba kalau nggak percaya, ya. Nanti sampai rumah istrinya orang marah, diam aja, terima. Nikmat. Hari ini orang berpikir karena sesuatu itu indah maka diterima. Padahal karena diterimalah maka sesuatu jadi indah. Pola pikirnya agak kita ubah sedikit. Ya. Karena sesuatu itu kita terima maka segalanya menjadi indah. Kenapa kehidupan ini rumit? Karena kita menolak kehidupan ini. Tapi cobalah terima kehidupan Anda, maka kehidupan akan menerima Anda. Hidup ini masalah menerima, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian nggak pakai ini, kedengaran juga ya. Kita terima. Terima kasih. Gede ini ya. Nah, iya. Jadi dengan kehilangan kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Teman-teman sekalian ya, kita belajar tentang menerima kehidupan, maka kehidupan akan menerima kita. Anda kalau ada lapar, coba aja lakukan. Lapar ya, dipegang perutnya. Ya Allah saya lapar. Walaupun saya lapar, saya terima keadaan saya terima diri saya apa adanya. Terima kasih ya Allah, maafkan saya mencintaimu. Itu cepat hilang lapar, cepat, betul. Ya.
Jangan lapar, sakit gigi stadium biasa, itu bisa cepat sembuh. Tapi stadium tingkat tinggi harus diobati. Yang biasa itu sakit. Ya Allah, walaupun gigi saya sakit sekali ya Allah, saya ikhlas, saya terima. Maafkan saya ya Allah, semoga ini jadi penggugur dosa saya ya Allah. Saya menyayangimu, saya mencintaimu. Astagfirullahaladzim. Hilang. Sesuatu yang diterima itu orang, maaf ini ada orang, jangan ini seperti sini ya. Ini orang ini jahat ya, jahat. Kita pukulin, dia ngelawan, dia bilang brengsek lu, kita pukulin lagi, brengsek lu. Mukulnya enak gak kita? Enak, kenapa? Kita dimaki soalnya. Tapi kalau dia bilang, ya ini salah saya, ya saya terima, pukul terus yang lebih kenceng lagi. Kita mukul, tega nggak? Nggak tega. Penyakit kira-kira gitu, dia datang, saya terima, ya silakan untuk menggugurkan dosa saya ya. Penyakit juga malu, jadi saya pergi aja, gitu. Menerima ya. Penyakit juga makhluk Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagian ada yang belum mencoba, jadi belum begitu percaya. Tapi cobalah ya. Karena semua adalah hukum komunikasi. Kemudian ini tinggi hati merendah hati ya. Ciri-ciri di sini ya. Nah, ini kalau saumnya, kalau Anda saum hanya target, maaf guys, di Indonesia kan dari dulu populernya targetnya apa? Kalau saum itu sudah berapa hafal, sudah berapa kali hatam, betul enggak? Betul enggak? Habis itu gua dong 3 kali hatam. Itu berkarakter atau enggak tuh bilang gitu? Enggak. Kita ini sudah terlanjur berkompetisi untuk hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Dari dulu seperti itu ya. Kenapa enggak kita? Coba, yuk. Kamu sudah berapa orang yang sudah kamu maafkan? Nih, kompetisinya seperti itu ya. Oh, itu kan lebih dahsyat ya. Ya sudah, berapa orang hari ini yang sudah menzalimi kamu dan kamu maafkannya? Coba Anda nggak bisa kita sharing. Ini bahasa-bahasanya yang lebih ini, lebih berkarakter, itu mungkin lebih indah. Ini pandangan saya aja secara pribadi. Karena beberapa kasus saya memperhatikan, justru banyak yang jadi sombong gara-gara merasa sudah hatam berkali-kali, padahal nggak ngerti isinya. Dan ini sedih sebetulnya. Karakternya nggak dapet, isinya nggak dapet. Kecuali hatam dia itu karakter dapat luar biasa saja. Ini bawahnya benci, ini cinta, ini melekat, ini melepas. Bulan Ramadan adalah bulan belajar berlepas. Maka fitrah itu fatoro membagi. Jadi kalau dapat uang 1 juta langsung bagi, lepaskan sebagian. 10% lepasin, 20% lepasin. Maka jadi fitrah itu uangnya. Itu fatoro fitrah. Melepas, kita belajar berlepas. Sedekah itu kan berlepas. Memang ada rasa sakit, memang. Ada rasa dek di sini ya ketika sedekah ya. Apalagi orang tipe otak kiri gitu. Biasanya sebelum sedekah dipikirin, habis sedekah kepikiran. Jadi emang ada rasa dek itu untuk membersihkan kotoran. Maka ada sedekah tuh sedek. Nah gitu loh. Ada deknya dikit, nggak apa-apa ya. Hati ini kan kotor hati kita ini Pak ya. Dibersihin dengan sedekah. Dengan sedekah itu membersihkan hati. Sebetulnya tujuan utama sedekah itu seperti itu ya. Kita belajar melepas sedekah, melepaskan keterikatan dari makanan, melepaskan keterikatan dari dunia. Karena ternyata setelah saya pikirkan, sesuatu yang dilepaskan lebih cepat sampai kepada tujuan. Anak panah ya. Anak panah ini kalau saya pengen sampai ke target, itu mau nggak mau harus saya lepaskan. Kalau saya pegang-pegang terus, ini anak panah terbaik ini, nggak bakal pernah sampai. Banyak orang punya impian, impiannya nggak pernah sampai. Kenapa? Karena dia nggak pernah melepaskan impiannya itu. Dia tidak pernah mentawakalkan impiannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih suka menggenggam impiannya tersebut sehingga impian hanya menjadi impian. Maka e-book saya yang terbaru itu judulnya, saya tulis masih e-book sih, hancurkanlah impianmu. Judulnya antik memang ya. Jadi impian hancur. Kalau bisa jangan punya impian. Ya. Datang lagi impian, langsung hancurkan. Dengan apa hancurkannya? Dengan action. Ya. Jangan dipegang terus hobinya punya impian itu ya. Stres punya impian sebetulnya. Kita ini hidup ini dengan action, menikmati kehidupan itu jauh lebih indah. Maka ciri-ciri orang punya impian, biasanya dia melekat pada hasrat dan masa depan dan masa lalu. Kalau ini ciri-cirinya dengan syukur, masa kini. Beda. Jangan sampai kita punya impian menghilangkan rasa syukur kita. Dengan bersyukur, ya subhanallah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa. La in syakartum azidannakum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini ada sedikit sebelum nanti kita
tentang ini, tentang nafas nih, saya akan sedikit singgung. Kita lihatin bagaimana syukur. Mencari tempat parkir susah. Ternyata ada. Bersyukur. Mungkin sebagian dari kita bilang lebay, betul ya? Padahal ada dua hal lebay yang perlu kita lakukan. Pertama, lebay dalam hal bersyukur, maka ada dalam Islam sujud syukur. Lebay amat kan itu. Kedua, lebay dalam hal istighfar. Anda, Bapak, ada yang buat salah sama Anda. Anda bilang, kamu tuh sudah berbuat salah sama saya. Saya tuh tersinggung. Oh iya ya, yaudah maaf deh. Enak gak dengernya? Yaudah maaf deh, enak gak? Nggak enak, maafnya gitu. Coba, yaudah maaf Pak ya, saya nggak sengaja. Udah nggak apa-apa, itu kan gitu. Yaudah ini saya kasih duit, enggak tuh. Maka istighfar itu menambah rezeki. Ya. Jadi istighfar sama Allah itu jangan. Itu mah bukan istighfar, tapi melafalkan istighfar. Lebay, ya nggak ada apa-apa, emang harus lebay kalau istighfar ya. Jadi Allah, udah apa-apa, ini saya kasih rezeki yang banyak. Pas, subhanallah. Istighfar membuka pintu rezeki. Saya lihat dari wajah bapak-bapak ibu-ibu di sini, wajah banyak duit. Hanya saja duitnya terhalang. Terhalang sama dua hal. Pertama, kurang bersyukur, kedua kurang istighfar kan gitu. Kita mungkin bersyukur tapi kurang lebay. Ada orang ngasih uang sama saya. Pak Zen, ini uang buat Pak Zen. Oh iya, makasih ya. Nih, begitu makasihnya. Kecewa dia. Kasih uang. Makasih. Kau baik banget, makasih. Ini betul saya butuhkan. Oh iya, kasih masih butuh. Ini saya tambah. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur pasti ditambah. Cuman masalahnya kita bersyukurnya kurang lebay. Jadi lebay kalau bersyukur itu ya. Itu karakter syukur. Kita kadang-kadang yang dilebay itu impian. Nggak tahu motivasi di mana saya perhatikan rata-rata melebaikan impian. Sampai nangis-nangis. Tahun 2030 saya akan menjadi. Baru akan. Besok bisa jadi mati. Betul nggak? Luar biasa. Sekarang itu impian kenapa ada seperti saya nggak paham itu. Dalam Islam udah jelas hadis itu panjang angan nggak boleh dan sebagainya kan ya. Pokoknya lakukan terbaik hari ini. Besok pasti dapat yang lebih baik. Islam itu sederhana. Nggak merepotkan, nggak usah dianalisa dan sebagainya ya. Maka banyak rizki dari Islam. Ciri-ciri rizki orang bertakwa itu bukan berdasarkan impian, tapi min haisula ya tasib, dari arah tak terduga. Nanti kita belajar insya Allah kapan-kapan lebih banyak tentang hal itu ya. Oke. Saum menjadi penyakit bila hati kita sempit. Itu sebabnya orang yang saum tapi marah-marah dan lain sebagainya jadi sempit, mahnya malah kambuh. Kan ada yang saum mahnya malah tambah jadi. Tapi ada juga yang saum mahnya malah sembuh. Karena ternyata mah itu penyakit psikologis ya. Jadi termasuk orang yang penyakit pikiran lah gampangnya gitu. Hanya orang-orang yang punya pikiran yang bisa punya penyakit mah, itu gampangnya gitu. Buktinya orang gila nggak punya penyakit, nggak ada. Jadi ya, beruntung nggak bagi Anda punya penyakit mah, berarti Anda punya pikiran. Cuman salah digunakan gitu. Jadi orang gila nggak pernah itu punya apa sakit mah masuk angin. Pernah lihat saya orang gila masuk angin. Oke, tentang kemelekatan kita lihat. Ini gampang aja nih. Domba ini begitu melekat sama bulunya. Ciri-ciri domba ini sudah melekat sama bulunya, berarti dia sudah beranggap saya adalah bulu, bulu adalah saya. Itu berarti melekat. Ada orang yang melekat sama motornya, saya adalah motor, motor adalah saya. Sehingga ketika motornya Dina, lu motor jelek amat, sakit hatinya. Padahal yang Dina motor. Kenapa demikian? Karena dia sudah melekat sama motornya. Ada yang melekat sama mobilnya, ada. Saya adalah mobil, mobil adalah saya. Jadi ketika mobilnya tergores, rasanya hatinya tergores. Ya Allah, sedih sekali. Ya. Belajar kita melepas kemelekatan. Ya. Motor sama motor, saya sama saya kan gitu ya. Motor adalah motor, saya adalah saya. Maka ketika dipuji, Mbak, tambah cantik. Alhamdulillah. Itu melepaskan kemelekatan. Jadi cantiknya nggak nempel sini, tapi kembali kepada yang memiliki kecantikan itu sendiri.
Jangan alhamdulillah. Emang. Nah itu melekat. Itu melekat. Itu yang membuat hidup kita menderita sebetulnya. Kenapa? Karena kita melekatkan sesuatu selain kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini ada kertas putih, saya kasih lem biasa, saya tempelkan di sini. Ada kertas biru, saya kasih lem power glue, saya tempelkan di sini. 1 jam kemudian saya cabut. Gampang tuh. Nah, yang ini bisa luka pipi saya. Apa yang melukai hati Anda adalah orang-orang yang begitu melekat di hati Anda. Betul nggak? Orang-orang yang sangat dekat. Yang sakit hati itu nggak jauh, dia sakit hati karena ibunya, sakit hati karena suaminya, karena istrinya, karena anaknya. Itu sakit hati tingkat tinggi tuh. Kenapa? Karena begitu melekat, begitu melekat. Maka dokter jarang yang berani ngobati anaknya, betul nggak? Karena melekat, melekat. Kita belajar melepaskan kemelekatan. Sedang jalan ada yang hina, anjing lu, lepaskan. Sakit hati sebentar boleh, lumrah. Ya. Sakit, langsung buang kotorannya. Itu melepas. Ya. Lepaskan. Anjing adalah anjing, saya adalah saya. Langsung lepaskan. Kenapa kita sakit hati dibilang anjing? Karena kita sendiri yang melekatkan. Anjing emang saya emang. Jadi yang bikin kita sakit hati bukan omongan orang, betul ya? Sebenarnya, tapi karena kesimpulan kita. Ibu ya, mbak belakang sedang jalan, ada yang ngomongin, Mbak, kok kayaknya tambah gembrot. Gembrot adalah gembrot. Saya adalah saya. Selesai masalah saat itu juga. Masalah itu jadi berkepanjangan karena kita sendiri yang melekatkan dalam kehidupan kita. Nah ini domba ini begitu melekat sama bulunya ya. Oke. Baik, sebagai kesimpulan terakhir, ciri-ciri orang yang berada di wilayah power, berkarakter, dia nafasnya itu teratur karena ala bizikrillah tatmainul kulub jantung, kolbu ya. Kolbu jantung ya. Jadi Indonesia udah terlanjur banyak sekali salah kaprah Indonesia itu, seperti sakit hati. Dia bilang saya sakit hati. Padahal hati itu kan lever. Di sini, seharusnya saya sakit hati. Kan jadi lapar. Ini kan bingung ya. Sakit jantung, nanti kita takut ketinggian kan itu. Tapi memang dari sakit hati yang kita ini, jantung kita bermasalah, kotor sini. Maka dengan memaafkan, melepaskan, itu menyembuhkan sakit jantung kita. Jadi ciri-ciri orang yang jantung yang bersih bisa kelihatan nafasnya teratur. Nafas itu seperti rizki dari Allah, jatah, ada jatahnya. Kalau Anda dikasih rizki ya sama Allah, Allah kan jatahin rizki juga, termasuk rizki nafas. Dan disyukuri, itu bisa ditambah kan gitu. Tapi kalau biasa-biasa aja bisa jadi emang tetap segitu. Contoh si Fulan, kamu dapat jatah nafas hidup ini 1 miliar kali nafas ya, habis itu mati. Misalnya gitu ya. Kan kalau si Fulan yang tahu kayak gitu dan Fulan itu cerdas, pasti dia ngirit. 1, pelan-pelan nafasnya kan ya. Tapi kalau nafas cepat mati. Kenapa? Boros. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang gelisah ya, itu cepat mati ya. Banyak orang mati, maaf, bukan habis main futsal ya mati juga banyak ya kan. Habis nonton bola mati. Nonton main bulu tangkis mati karena jantungnya berdetak sangat cepat. Maka banyak orang ingin sehat, bahagia, dia melakukan cara-cara yang gak baik. Tapi efeknya banyak positifnya. Merokok. Bapak Ibu sekalian, kenapa merokok itu jelek? Karena memang isinya banyak negatifnya. Tapi banyak kita perhatikan, kita gak boleh menutup diri, tapi kita perhatikan banyak orang merokok lebih sehat daripada orang yang tidak merokok. Kenapa? Karena orang yang merokok, dia nafasnya teratur. Astagfirullah. Ada dokter muda yang bilang ya, teman saya cerita, dia ketemu dokter muda bilang, dia baca penelitian, saya lupa terus mau search internet, Anda coba search ya. Ada penelitian katanya di Inggris bahwa sekali isap rokok itu mengurangi umur 3 detik. Tapi karena ngisapnya sambil seneng, itu nambah umur 5 detik. Surplus 5 detik katanya. Tapi kan kalau kita cerdas, ya sudah kalau gitu nggak usah pakai rokok, nambahnya 5 detik ya enggak? Ya. Nafas teratur, atur nafas. Ya. Bayangkan coba orang yang ngerokok, nafasnya nggak teratur, pasti nggak enak. Pasti stres. Ini membuktikan bahwa yang bikin enak itu bukan rokoknya, tapi nafasnya yang teratur.
Maka kita disuruh dari dulu bernafas yang teratur. Rasulullah suruh kita olahraga yang banyak kuncinya di pernafasan. Renang, itu pernafasan seharusnya. Renang itu kaitan erat dengan pernafasan. Berkuda, nafasnya harus teratur. Memanah, sama kan? Kan itu, nggak ada. Bernafas yang teratur. Baca Quran, nafas teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu ya, nafas teratur. Baca Quran. Apa sih? Islam itu dari dulu suruh ngatur nafas sebetulnya hidup ini, biar hidup kita teratur. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tidak lama-lama, mungkin ada 5 menit untuk apa? Tanya jawab ya. Demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Arif. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang disampaikan. Mungkin dari Ikhwan dan Akhwat ada yang ingin bertanya mengenai materi yang baru disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan materi yang subhanallah luar biasa, berpuasa yang berkarakter gitu ya. Saya pernah membaca satu buku ya, gabungan buku lah antara The Secret, antara Law of Attraction, kemudian ada lagi Safe ya. Tadi yang disampaikan Ustadz hanya benar-benar hampir mendekati sama dengan itu. Hanya kemudian ketika itu dihubungkan dengan puasa yang berkarakter, kemudian ada kesan bahwa menerima itu ada sesuatu yang kemudian hilang, yaitu semangat, spirit tadi, spirit yang kemudian bahwa seorang yang berislam dengan benar itu enggak ditonjok pipi kanan dikasih pipi kiri gitu. Tapi ketika kemudian berkarakter adalah tetap menerima, tapi kemudian ketika untuk ada tantangan gitu diterima dengan ini gitu. Jadi sehingga dengan seperti itu Islam itu akan menghasilkan orang-orang yang memiliki ya tadi karakter gitu, karakternya bahwa ini. Nah itulah yang kemudian yang ingin saya tanyakan adalah menyeimbangkan antara yang tadi yang bahwa untuk kepada Allah kita menerima, tapi ketika menerima tantangan dari Allah kita akan sanggup gitu, jadi optimis bisa gitu. Nah kira-kira menurut Ustadz dari pandangan seperti itu untuk hal yang sifatnya kalau kita hubungkan lagi dengan puasa ada di mananya gitu. Karena kalau kita lihat selalu kalau ini syaimun ya ini syaimun benar gitu, tapi akhirnya yang terjadi kan banyak hadis-hadis yang kemudian dhaif yang muncul ya. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, gitu-gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya kan. Terima kasih dengan Bapak Wahid ya. Subhanallah ya, namanya luar biasa Pak Wahid. Ketika perut kita lapar ya, orang power dia akan melakukan seperti ini. Ya Allah, saya terima rasa lapar ini. Mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa saya. Maafkan saya ya Allah. Saya mencintaimu ya. Tapi orang force lapar, saya harus bisa sampai maghrib, harus kuat sampai maghrib sampai lapar. Mentalnya beda. Jadi yang dipermasalahkan bukan ini, belum sampai masuk titik ikhtiar action, tapi masalah batinnya. Sedangkan semangat dalam Islam yang saya pahami ya, itu adalah semangat untuk kembali kepada Allah dan bukan semangat untuk menang. Karena sudah banyak berapa teman kita semangatnya untuk menang. Padahal kalau di Quran itu dikatakan innal muttaqina mafazat ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa pasti menang. Artinya takwa dulu baru menang. Bukan menang dulu baru takwa.
takwa, kebalik kalau gitu ya. Maka kita nggak usah ngejar kemenangan. Maka di situ saya pindahkan orang force itu bertanding sama orang lain. Sedangkan orang power bertanding dengan diri sendiri. Dia mengalahkan dirinya setiap hari. Itu orang tipe power ya. Dia mengalahkan diri sendiri. Kalau hadis Rasulullah SAW, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan memang luar biasa hasilnya. Ketika kita mengalahkan diri kita, maka yang dikalahkan seneng, yang ngalahin seneng. Luar biasa kan. Tapi kalau mengalahkan orang lain, yang dikalahkan bisa sedih. Bisa sedih ya. Jadi hari ini ada orang termotivasi karena Allah, tapi ada yang termotivasi karena orang lain. Nanti udah hafal berapa juz? Ini baru 2 juz. Ini 1 juz. Ini gak boleh kalah mantu. Bukan motivasi yang islami. Dia gak mau kalah motivasinya. Bisa. Ini kita tipis ini memang ya. Kesannya baik, tapi batinnya salah. Pola batin yang dibangun. Tapi secara ikhtiar luar biasa. Luar biasa. Nah ini saya sama teman-teman ya coba menggalang juga ya. Bagaimana kita ini mulai yuk kita bangun karakternya ya. Karakternya yang kita bangun. Mulai dari menerima. Dan semangat itu insya Allah saya pernah mengalami gini Pak Wahid. Sudah malas banget ya. Biasanya selama ini malas itu saya suka sampaikan ke orang, kalau Anda malas, Anda perlu motivasi paksa. Saya bilang kan gitu. Saya paksain. Nah, akhirnya ternyata saya ketemu rumus. Ya. Awalnya terpaksa, lama-lama jadi terbiasa terpaksa. Nah gitu ternyata. Dan ternyata obat malas yang menyembuhkan malas yang setidaknya bagi saya mujarab, yaitu ya Allah, saya malas banget ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Saya banyak dosa, pasti saya banyak dosa sampai saya malas kayak gini. Saya terima rasa malas ini ya Allah. Saya terima, maafkan saya ya Allah. Engkau yang membuat saya semangat. Saya sendiri tidak punya kemampuan untuk membuat diri saya semangat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Itu langsung semangat, Pak. Kenapa? Kita semangat bukan karena ego kita untuk semangat, tapi sama Allah yang memberikan kita semangat. Dan ini lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi insya Allah, karena ini waktunya terbatas ya Pak Wahid. Ada kecerdasan berjalan, ada kecerdasan diperjalankan. Nah ini untuk karakter ruhani quotient berlepas ini kita masuk ke titik level bagaimana kita ini semangat. Ketika kita semangat, kita pun tidak merasa dan meyakini bahwa semangat itu gara-gara kita, tapi semua Allah yang gerakan. Sehingga ketika kita nggak semangat, kita call-nya sama Allah, ya Allah kok saya nggak semangat, saya pasti banyak dosa. Udah istighfar, itu menyembuhkan semangat. Jadi bukan saya harus semangat, maksakan sih, tapi hatinya masih berat, ya, masih berat. Apalagi Pak Wahid baca Law of Attraction ya, kuantum ikhlas. Kuantum ikhlas itu lebih ekstrim lagi kan. Jangan melakukan sesuatu sebelum hati Anda lapang kan itu. Kalau orang kan ada, jangan menunggu. Kalau saya lebih suka mengatakan seperti ini, kalau tentang sedekah hubungannya jangan dulu menunggu ikhlas baru bersedekah, tapi sedekahlah sambil melatih keikhlasan. Nah gitu. Ya seperti itu mungkin lah. Nanti bapak bisa baca tulisan-tulisan saya di web saya di cahayastripsemesta.com. Ya, itu banyak tulisan-tulisan, memang beberapa judul kontroversial ya, beda dari beberapa kebanyakan pendapat. Tapi saya yakin saya harus berani melakukan hal itu. Yang terbaru insya Allah judulnya mau saya upload, hidup bukanlah perjuangan. Nah ini kan udah aneh lagi ya, nggak apa-apa. Tapi isinya insya Allah bagus. Judulnya memang sedikit unik ya. Oh hidup bukan perjuangan kan? Karena orang yang meyakini hidup adalah perjuangan rata-rata hidupnya stres. Ya. Kenapa? Karena berjuang sudah terlanjur di Indonesia mewakili perjuangan sama dengan penderitaan. Di Indonesia sudah terlanjur seperti itu. Padahal seharusnya nggak gitu. Jihad itu nggak harus menderita. Demikian mungkin ya. Iya. Mungkin satu lagi pertanyaan. Mungkin sudah tiada. Ada lagi? Ya mungkin kalau tidak ada, diakhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
Afwan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan membaca tulisan saya nanti bisa hubungi saya. Ya, di sini ada buku sambut judulnya, Strategi Ampuh Menyikapi Berbagai Ujian Tuhan. Ya, harganya 30.000. Ya. Kalau ini buat remaja, kalau ini sebenarnya yang merasa remaja atau pernah melewati masa remaja boleh lah. Ya. Judulnya motivasi yang bikin kamu sakti. Jadi kalau ini isinya tentang semangat, ini tentang ketenangan, ini sukses, ini tentang tenang. Kalau digabungin jadi bahagia, nah kan itu. Harganya kalau satu paket 50.000 ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.